Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap semangat ya belajarnya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia kelas 11. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang indikator asam basa. Sebelum memulai jangan lupa berdoa ya. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari indikator asam basa, diharapkan kalian yang pertama mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan beberapa indikator. Yang ketiga merancang percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya. Nah, yang terakhir menjelaskan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Nah, indikator asam basa digunakan untuk mendeteksi hasil akhir yang ditandai oleh perubahan warna. Indikator merupakan pewarna yang memiliki warna berbeda pada kondisi asam dan basa. Yang pertama yaitu kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Nah, ada dua macam kertas lakmus yang biasa digunakan untuk mengenali senyawa asam atau basa, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus ini tidak dapat mengukur pH zat secara pasti, hanya dapat digunakan untuk mengetahui suatu zat apakah asam, artinya pH-nya di bawah 7, zat basa, artinya pH-nya lebih dari 7, atau zat netral, artinya pH-nya sama dengan 7. Ketika larutan bersifat asam dicek dengan indikator lakmus, kertas lakmus ya, lakmus merah akan tetap menjadi merah. Contohnya larutan HCl, CH3COH gitu ya. Ketika dicek menggunakan kertas lakmus merah tidak akan berubah warnanya atau tetap merah. Namun ketika dicek dengan menggunakan lakmus biru, indikator lakmus biru ini akan berubah menjadi merah. Ketika ada larutan netral atau air, maka kertas lakmus merah dan lakmus biru dua-duanya tidak akan berubah warna gitu ya. Kemudian jika ada larutan basa, contohnya NaOH dan NH4OH begitu ya, dicek dengan indikator kertas lakmus, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak akan berubah warna. Yang kedua yaitu indikator universal. Nah, berupa kertas serap berbentuk strip dengan deretan warna. Dapat digunakan untuk menentukan harga pH dari suatu larutan. Nah, caranya yaitu kertas universal ya. Ini dicelupkan ke dalam larutan yang akan dicek. Kemudian setelah beberapa detik diangkat, kemudian warnanya pasti akan berubah ya, indikatornya pasti akan berubah, kemudian dibandingkan dengan skala atau warna-warna yang ada pada kemasan, sehingga akan tahu di situ nanti larutannya apakah asam, basa atau netral, dan juga akan diketahui berapa pH-nya secara pasti 1 sampai 14 yang ditunjukkan pada warna kemasan setelah dibandingkan. Oke, yang ketiga yaitu larutan indikator. Indikator asam basa ini kan dapat berubah warna pada pH yang berbeda ya. Nah, sifat ini yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai pH larutan. Setiap larutan indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Nah, contohnya timol biru. Trayek pH-nya yaitu 1,2 sampai 2,8 dan perubahan warnanya merah ke kuning. Artinya jika ada suatu larutan ditetesi dengan larutan indikator timol biru kemudian berwarna merah, artinya pH larutan tersebut di bawah 1,2. Namun jika ada larutan ditetesi dengan timol biru
ternyata berwarna kuning, maka artinya larutan tersebut pH-nya berada di atas 2,8. Nah, tetapi jika ditetesi timol biru, warna larutan yang akan dicek itu berwarna campuran dari merah dan kuning, artinya jingga ya, atau orange begitu, artinya pH-nya di antara 1,2 sampai 2,8. Itu ya contohnya, dan seterusnya. Ada bromfenol biru, metil orange, sampai alizarin kuning ya. Ini contoh-contohnya. Nah, jika ada larutan yang akan diketahui pH-nya, setidaknya dengan menggunakan lebih dari satu larutan indikator, tidak bisa hanya satu ya, jadi 2, 3 biasanya seperti itu. Nah, contohnya jika diketahui data uji asam basa sampel X dengan menggunakan 3 jenis larutan indikator. Yang pertama dengan larutan indikator brom kesol ungu yang trayek pH-nya 5,2 sampai 6,8, perubahan warnanya kuning ke ungu, warna uji sampelnya ternyata berwarna kuning. Artinya pH dari sampel tersebut di bawah 5,2. Maka kita garis bilangan ya, ditaruh di garis bilangan dulu. Kemudian metil jingga dengan trayek pH 3,2 sampai 4,4 ternyata berwarna merah, di mana perubahan warna trayeknya itu merah ke kuning, maka pasti di bawah 3,2. Kita tulis gambar di garis bilangan juga. Dan saat ditetesi metil hijau berwarna violet campurannya, artinya di antara 0,2 sampai 1,8. Nah, maka kesimpulannya berapakah pH si sampel tadi itu kita cari irisan dari ketiganya, yaitu 0,2 sampai 1,8 begitu ya. Kemudian yang keempat yaitu pH meter. Nah, penentuan pH larutan yang lebih akurat ini adalah dengan menggunakan pH meter. pH meter ini bekerja berdasarkan elektrolit larutan asam dan basa. Bagian utamanya adalah elektroda yang peka terhadap konsentrasi ion H+ dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Ini sangat akurat ya. Jadi bisa diketahui pH-nya berapa. Misal kalau 7 berapa. Jadi ditunjukkan oleh angka digital yang tertera pada pH meter. Yang kelima yaitu indikator bahan alam. Indikator bahan alam ini adalah indikator alami yang berasal dari sayuran, buah-buahan, bunga yang berwarna, gitu ya. Nah, indikator bahan alam ini dikatakan bisa menjadi indikator asam basa ketika warnanya berubah pada pH asam dan berubah warna juga pada kondisi basa, pH basa gitu ya. Nah, tugasnya yaitu buatlah rancangan percobaan untuk pembuatan beberapa indikator alami dari bahan alam yang ada di sekitarmu dan laporkan hasilnya. Begitu ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.